Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel saya ASB Anggur Serenity Bandung. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya teman-teman ya, bagaimana caranya membuat rambatan pohon anggur impor di pot ya teman-teman ya. Jadi fungsinya rambatan anggur di pot itu teman-teman itu cocok banget buat teman-teman yang lahannya sempit ya, terbatas seperti saya gini ya. Pertama, untuk mempercepat juga supaya terbentuk tersiernya. Kedua, supaya nutrisinya itu tidak terus menjalar ke ujung teman-teman ya, karena memang rencana kita untuk dilingkarkan atau di dalam pot aja teman-teman ya, karena untuk teralis melingkar seperti ini teman-teman ya. Nah, beda lagi kalau teman-teman yang ingin pohon anggurnya di keatasin teman-teman, sistem para-para ya. Nah, itu memang wajib teman-teman meluruskan ya, biar dia cepat-cepat melesat ke atas ya, seperti ini. Nah, kalau ini saya sementara aja teman-teman, sementara sampai sekitar 3 meter langsung saya lingkarkan di pot ya teman-teman ya. Nah, fungsinya buat apa? Pertama, supaya cepat terbentuk tersier dari tunas air. Kedua, supaya nutrisinya itu tidak ngumpul di atas teman-teman, di ujung ya, karena nanti ujung itu nanti kita pangkas ya sesuai lingkaran pot ya teman-teman ya. Nah, nanti yang kita pelihara itu, yang kita jaga itu, yang kita pilih itu tunas airnya teman-teman ya, tunas air yang seperti ini teman-teman. Nah, tunas air ini nanti nutrisinya fokus ke situ teman-teman, karena ujungnya itu udah kita pangkas. Nah, yang ketiga, supaya lahan kita ini, tali rambatan yang ini bisa dipakai untuk jenis anggur yang lain teman-teman. Nah, ini ada veles saya udah mulai menjulur ke atas ya teman-teman ya. Udah menjulur ke atas, dia butuh space ya, butuh tempat. Jadi nanti yang ninel ini, yang jadi tutorial di video ini, anggur ninel saya ini kita lingkarkan ya. Kita lingkarkan dari rambatan ini. Ini kan udah sekitar 3 meteran ya, 3 meter kurang. Kita lingkarkan di polybag ya, karena saya tidak ada pot, saya hanya ada polybag ya, ukuran 50. Nanti nggak apa-apa teman-teman, karena saya nanti double jadi 4 ya, jadi dia lebih tebal teman-teman, hampir sama dengan planter bag kekuatannya. Nah, yang velesnya ini mau saya pindah teman-teman, ngeganti yang ninel ini teman-teman, jadi dia lebih sering kena matahari ya, karena rumah saya ini kehambat tembok teman-teman, kehambat tembok, dan ada pohon tomat rampai ya, tomat Lampung yang kecil-kecil ini tinggi, dan ada pohon arben juga tinggi, murbe ya, ada pohon lemon juga tinggi ya. Jadi yang maksimal kena sinar matahari ini yang udah dirambatin begini teman-teman, karena memang fungsinya fokusin ke atas dulu sampai 3 meter, nanti saya lingkarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini kenapa lambat teman-teman, karena memang ini aro 15 dan taladun memang saya pangkas total semuanya, pruning total saya tumbuhkan dari tunas bat teman-teman, makanya dia ngulang lagi dari nol lagi ya, lama lagi ya teman-teman. Sama seperti ini Ghost ya teman-teman, ini juga saya tumbuhkan dari tunas bat ya teman-teman, sekalian uji coba ya. Nah, kalau untuk yang lainnya seperti Jupiter saya ingin pakai tunas air aja teman-teman. Nah, seperti ini Jupiter saya sedang berbuah ya teman-teman ya. Sudah pangkas pembuahan, ini sudah sekitar 2 minggu HSP ya, 2 minggu hari 14 hari ya, sekitar 14 hari HSP, 14 hari setelah pangkas ya. Ini buahnya panjang-panjang ya teman-teman, dia bawanya lumayan ya, lumayan banyak. Untuk Jupiter nanti kita bahas ya teman-teman video berikutnya. Sekarang kita bahas ninel. Nah, ninel ini rencananya akan saya turunkan, akan saya lingkarkan di polybag ya teman-teman ya. Oke, karena ini saya ngerekam sendiri dan saya harus mempersiapkan, kita skip dulu videonya teman-teman. Oke, dan inilah bahan-bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi ada di sini ada polybag ya, ukuran 50 liter ya. Ini nanti akan kita double 4 ya, jadi dia lebih kuat, lebih kokoh ya, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti jadi dia lebih kuat seperti planter bag. Dan yang kedua, ajir ya teman-teman. Kebetulan saya ajirnya pakai pipa ya. Pipa ini bukan pipa yang setengah in ya teman-teman, tapi pipa untuk kabel. Jadi dia lebih kecil teman-teman ya, lebih kecil dari yang setengah in dan lebih murah teman-teman. Di online itu, di Shopee
Harganya cuma 2.500 sampai 4.000 ya per 4 meter teman-teman, dan dikirim utuh ya teman-teman, nggak dipotong ya. Saya pesan di Shopee itu di toko oren ya, dari Tangerang ke Bandung itu 3 hari sampai ya teman-teman. Ongkos kirimnya murah pakai kargo ya. Dan yang kedua, kita butuh untuk lingkarannya, saya pakai ini teman-teman. Nah ini fiber ya, dia fiber biasa dipakai untuk kandang burung teman-teman. Untuk kandang burung bisa, untuk pancing juga ujung joran bisa ya. Nah kenapa saya pakai ini? Pertama dia lebih kuat, dan tanpa dibentuk dengan tang pun dia lingkarannya akan sempurna teman-teman. Beda lagi kalau kita pakai kawat ya teman-teman ya. Kalau pakai kawat itu kita harus lingkarin bener-bener sedikit-sedikit, capek teman-teman ya. Dan dia lebih gampang dipotongnya teman-teman. Nah yang kedua, kita butuh yang ketiga teman-teman, sorry, yang keempat berarti ya. Planter bag, polybag, ajir pipa, yang ketiga fiber ya. Yang keempat ini kita butuh solder teman-teman ya, solder ya, dan cutter ya. Oke, sambil kita isi dengan media tanam, karena saya rekam sendiri ya, biasa kita skip dulu ya. Oke, langkah pertama kita isi dulu ya teman-teman ya, polybagnya yang ukuran 50 liter ini kita isi dengan media tanam ya. Ini media tanam tabungan saya teman-teman ya. Dia sudah saya kasih kapur dolomit, sudah saya kasih TSP, dan ada campuran sekam bakar 80% sama sekam lapuknya ya, sama-sama 80% ya. Terus ada humus bambunya 10% dan tanahnya 10% teman-teman ya. Untuk langkah awal paling pertama ya, kalau teman-teman nggak mau berat ya, sebenarnya lebih bagus lagi pakai batu bata merah atau genteng ya, potongan genteng ya, paling bawah ya di dasar polybag ini. Karena fungsinya genteng atau tanah liat itu dia untuk menyimpan air lebih lama teman-teman, dan dia air lebih cepat ngalir ke bawah ya, kebuang ya teman-teman ya, karena ada batu-batu merah itu ya. Karena saya nggak ada, saya udah menyiapkan ya, ini saya simpan di pohon Jupiter saya. Ini bambu, tangkai-tangkai bambu yang sudah mulai lapuk ya teman-teman ya, dan daun-daun bambu ya, saya sengaja saya simpan. Nah ini kita simpan di dasar teman-teman. Nah kita ambil, simpan di dasar ya. Fungsinya supaya nanti pada saat kita menyiram tanaman ini, air langsung cepat keluar ya. Dan dia juga mengandung banyak trichoderma ya teman-teman ya. Nanti kalau dia udah lapuk, ini bagus banget ya buat akar ya. Nah, karena ini bambu yang udah menjadi kompos ya teman-teman ya. Kemarin kebetulan saya pulang dari villa, saya mampir ada pohon bambu ya, saya ambil sekarung ya teman-teman ya. Nah ini udah cukup teman-teman, ini udah ada akarnya, daun bambu lapuknya, dan batang-batang bambu yang kecil-kecil yang udah mulai lapuk ya teman-teman. Oke, kemudian masukkan media tanamnya ya teman-teman. Ini seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, 80% ini sekam ya, sekam bakar dan sekam lapuk, 10% tanah, 10% humus bambu ya, kompos bambu yang sudah mengkompos ya teman-teman. Kita langsung masukkan aja. Oke, saya skip dulu videonya ya, takut kelamaan ya. Oke, dan setelah terisi separohnya ya teman-teman ya, separuh kurang ya. Ini sebelum kita padetin, ini memang planter bag ini memang udah ada lubangnya ya teman-teman dari pabriknya ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita lubangin lagi teman-teman. Kita lubangin lagi pakai solder ya. Ini solder ini udah panas ya teman-teman. Kita lubangin lagi biar lebih lebar lubangnya ya. Makin banyak makin bagus ya teman-teman. Jadi jangan dipadetin dulu ya teman-teman. Isi dulu separuh media tanam ya, atau seperempatnya ya. Nah planter bag model gini teman-teman, dia hanya dilubangin di sisi-sisinya aja dan kecil-kecil teman-teman ya. Nah lebih bagus lagi kita tambah lagi lubangnya ya, biar lebih banyak, jadi dia super poros ya. Kita sekelilingnya kita tambah lagi lubangnya ya. Nah yang paling penting di bawahnya juga teman-teman ya. Nah di bawahnya ini nih, sorry teman-teman.
nggak ada yang bantuin nih. Nah, ini bawahnya kita lubangin ya, sampai bener-bener nggak ada air, itu nanti nyangkut ya. Setiap kali kita nyiram air langsung keluar ya teman-teman. Nah, di sela-sela ujung ini teman-teman kita lubangin. Jadi biasanya air nyangkut di ujung sini teman-teman. Oke, berikutnya, nah setelah dilubangin kita padat-padatin ya teman-teman ya, diangkat, padat-padatin, kita bongkar yang akan kita pindah ya, anggur ninil ini teman-teman ya. Ini sudah 3 meter ya, saya sisakan tunas air bagian atas ya, dan bagian bawah tunas airnya sudah saya gunduli dari awal ya teman-teman, biar dia fokus di atas aja ke mataharinya ya, jadi nanti batang lebih cepat gede ya. Sekarang kita skip lagi videonya. Oke, pohon ninilnya sudah saya lepas ya. Ini kalau bisa kita gantung di tempat yang agak tinggi ya teman-teman. Misalnya ada tangga di motor boleh teman-teman ya. Jadi pada saat kita ngebongkar media tanam ini, dia nggak patah teman-teman ya. Oke, saya keluarin dulu media tanamnya ya. Jadi tanah yang ada di media tanam lama ini kita pindah ke media tanam yang ini teman-teman. Nanti di atasnya baru kita tambah kohe ya, atau sedikit media tanam supaya lebih padat ya. Oke, sekarang pertama caranya teman-teman ya. Ini ninil saya ya. Saya tanam tanggal 20 Juni 2024 ya teman-teman ya. Kita lepas dulu ya name tagnya. Kita amankan dulu ya. Pertama-tama kita ambil dulu yang atas teman-teman. Nah, yang atas ini ya. Kita ambil, hati-hati tuh akarnya udah mulai banyak ya teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai banyak akar yang putus ya. Tapi kalau putus beberapa nggak apa-apa. Nah, jadi kita nggak ngerusak galon ini teman-teman. Jadi galon pot ini bisa kita pakai lagi untuk anggur-anggur yang lain ya, yang nanti mulai tumbuh ya. Ini juga bibit-bibit saya udah mulai sprout ya, baru 1 minggu kurang ya. Dan itu early adora ya, banyak ya. Sekarang kita pindahkan dulu media tanamnya. Nah, media tanam yang di atas ini kita simpan di bawah sini ya teman-teman, sini ya, jangan dipadatin dulu. Dan ingat ya teman-teman, kalau ada plastik, sampah-sampah itu buangin teman-teman, karena itu nanti menghambat pertumbuhan ya, bikin media jadi asam ya teman-teman ya, potongan-potongan plastik. Nah, selanjutnya yang ininya kita simpan aja dulu di bawah teman-teman, buat nanti nambahin ya. Yang penting kita kendorkan dulu supaya nanti ngangkatnya gampang ya teman-teman. Ini juga media tanamnya kurang bagus teman-teman, kebanyakan tanah ya. Oke, setelah kita padatkan, kita pindahkan ke media tanam dan polybag baru. Kita padatkan ya teman-teman ya, kita angkat-angkat, kita angkat turunkan ya, banting-banting ya. Nah, kita pasang ajirnya yang 3 ini teman-teman. Kenapa saya pakai 3 teman-teman? Karena ternyata kalau pot ukuran 45 atau 50 liter pakai 4 itu kurang keren ya teman-teman ya. Tuh lihat, terlalu banyak ya. Sebenarnya 3 aja cukup ya teman-teman ya. Nah, yang nanti kan yang menentukan alurnya itu nanti ini teman-teman, lingkaran ini teman-teman ya. Setelah kita pasang ajirnya ya teman-teman ya, tiangnya. Nah, ini pohon ini kalau bisa kita siram dulu teman-teman. Dan media tanamnya pun kita siram ya, biar lebih padat teman-teman ya, dan dia cepat beradaptasi ya akarnya. Kalau teman-teman ada vitamin B1 atau ada atonik, boleh dikasih sedikit ya teman-teman ya, campur dengan 1 liter air ya. Nah, sekarang kita siram dulu media tanamnya supaya lebih padat dia turun ke bawah, dan tanamannya pun kita siram ya, biar nggak stres ya. Fungsinya kita siram lebih banyak ini, kita siram jenuh ini, dia pertama lebih padat, akarnya lebih cepat.
beradaptasi di media yang baru, dan yang kedua supaya ajir ini ketekan teman-teman ya, ketekan sama media tanam ini, jadi dia lebih kuat ya, karena ini media tanamnya terlalu poros ya, jadi diangkat pun enteng ya teman-teman, nggak ada batu, nggak ada apapun di bawahnya ya, hanya daun bambu. Kalau bisa pohonnya juga kita siram teman-teman sebelum kita pangkas ya, karena ini kan mau kita pangkas ya teman-teman ya. Nanti kita pangkas, kita lingkari dulu, dan kita pilih tunas air yang akan kita pelihara untuk jadi tersier teman-teman ya. Oke, setelah kita siram, saya mau ngelubangin ininya dulu ya, pakai solder ya. Oke, dan berikutnya kita lubangin dulu ya teman-teman ya. Nah, enaknya pakai rambatan ini kecil teman-teman, sekitar 4 milian ya teman-teman ya, 4 mili 3 mili ya, saya lupa. Ini murah teman-teman, 50 meter hanya 20 ribuan teman-teman, daerah Jawa ya. Saya beli di toko oren juga, saya beli 100 meter ya, dikali 2 ya. Kita lubangin aja, ini saudara saya kebetulan udah lancip ya. Nah, kita kira-kira aja tingginya ya teman-teman. Misalnya ini rootstock ya. Nah, kita akan melingkar begini teman-teman. Nah, kalau bisa lingkaran bawah itu agak lebar teman-teman ya. Nah, nanti ke atasnya biar samain aja lebarannya. Jadi lingkarannya samain dengan lebar lingkaran bawah, supaya nanti kita nggak banyak ngebuang ini ya teman-teman ya. Nggak banyak ngebuang pohon ini ya teman-teman. Dan dia lebih lebar lingkarannya teman-teman ya. Kenapa saya lebih memilih lingkaran ya? Karena kalau teralis melingkar itu dia nggak makan tempat, dan dilihatnya pun lebih indah teman-teman, dan ngerawatnya pun lebih mudah. Kalau kita ingin pembuahan bertingkat pun nanti dia ngumpul di atas teman-teman. Nanti kayak semi sarang burung ya, jenis tipe sarang burung ya. Teralis melingkar tapi ujung-ujungnya jadi sarang burung, ngumpul semua di atas, nanti buah di tengah, buah di bawah buah ya teman-teman. Itu untuk pembuahan bertingkat ya teman-teman. Dan yang berikutnya, kenapa saya menggunakan pipa listrik ini ya, pipa kabel? Karena pada saat kita ingin lebih tinggi lagi, kita bisa tinggal tambah di sini teman-teman ya. Sama kayak kita masang pipa air ya, pipa sanyo ya. Jadi gampang deh, lebih bagus ya nyambungnya. Kalau kita beli ajir yang di online itu yang khusus untuk pengangguran ya, itu lumayan harganya teman-teman ya. Dan dia nggak terlalu kokoh ya teman-teman. Tapi kalau kokoh memang kokoh itu lebih kuat, tapi dia kelihatannya lebih kecil teman-teman. Nah, kalau saya pakai pipa ini karena dia kelihatan lebih kokoh aja dan lebih murah teman-teman ya. Dan kalau disambung pun gampang teman-teman. Tinggal kasih pipa PVC dan kita lubangi aja teman-teman. Oke, berikutnya kita lubangin kira-kira tingginya. Ini kan kalau kita turunin lagi teman-teman, dia takutnya patah ya. Jadi sekitar segini lah teman-teman ya. Sekitar 1 jengkal kurang ya, kita lubangin. Nah, kita lubangin di sini teman-teman. Kira-kira aja ya. Nah, kalau bisa lingkaran bawahnya itu agak lebar daripada polybag ini ya teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bahan berikutnya yang kita butuhkan lakban ya teman-teman ya, untuk nyambung ini ya, untuk nyambung fibernya. Dan tang ya, kita butuh tang untuk motongnya biar lebih gampang ya teman-teman ya. Dan ini enggak sempurna melingkarnya, nggak apa-apa teman-teman. Nanti lingkaran berikutnya yang kedua, ketiga, dan keempat itu nanti dia akan lebih memperkokoh ya teman-teman, biar lebih rapihnya itu nanti lingkaran kedua, ketiga, keempat ya. Tapi biasanya saya kalau tunas airnya belum tumbuh tinggi, saya nggak bikin dulu ya untuk lingkaran keduanya ya, biarin aja di lingkaran satu dulu ya. Setelah dia mulai tinggi baru saya bikin lingkaran kedua, dan kita ikat tali di sini teman-teman, untuk dia supaya lurus ya tunas airnya. Oke, sekarang kita tinggal lingkarkan pohonnya, kita pilih, kita seleksi ya yang mau kita pelihara, dan kita potong teman-teman. Nah, ini sisanya bisa untuk entres ya teman-teman ya. Ini juga entresnya biasanya saya untuk bibit ya, supaya ninel saya ini lebih banyak ya nanti teman-teman ya. Untuk bibit ini sudah ada moondrop. Ini early adora semua teman-teman. Rencananya saya ingin memperbanyak early adora dan Jupiter USA ya teman-teman ya.
Ini baru 5 hari ya, belum semuanya sprut ya, hanya beberapa yang mau sprut dan sudah sprut ya. Oke, sambil kita lingkari, kita skip dulu ya. Untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan ya teman-teman, untuk ngikat ya nanti rambatannya untuk dilingkarkan, kita butuh kawat untuk kado ini teman-teman, kawat parcel ya. Ini murah teman-teman, isinya 100 itu cuma 3.000 perak ya teman-teman, daripada kita pakai tali tis ya, mahal ya teman-teman ya. Oke, kita skip dulu videonya. Oke, selanjutnya setelah terpasang lingkaran gini ya teman-teman, kita bisa tentukan tunas air mana yang akan kita pelihara dan akan kita buang ya. Untuk daun-daun jangan kita buang dulu teman-teman, untuk membantu fotosintesis ya, karena ini akan ada panjang ya, akan kita buang ya, sekitar 80 cm ya. Dan ini ujungnya sudah saya tentukan di sini, ini ada tunas air mulai tumbuh ya. Kita pangkas di sini teman-teman. Oke, pangkasnya agak tajam ya, agak miring ya. Nah, setelah kita pangkas gini, kita bisa pilih tunas air yang mau kita piara dan tidak ya. Kalau untuk labu lampot ini maksimal 9 ya teman-teman, lebih bagus lagi 6 atau 5 ya, atau lebih cepat lagi 4 ya. Tapi 6 pun atau 9 pun atau 7 pun bagus kalau kita rajin memberi nutrisi ya, jangan sampai males ya. Nah, ini ada tunas air yang turun ke bawah seperti ini teman-teman. Tunas air yang turun ke bawah ini kita pangkas aja teman-teman ya. Tunas airnya aja dulu ya, daunnya jangan ya. Nah, ini terlalu rapat nantinya. Untuk batnya biarin, jangan sampai kena ya teman-teman. Ini ada tunas air yang ke atas kita pelihara, yang ke bawah kita buang tunas airnya. Jadi fungsinya nanti dia fokus nutrisinya ke tunas air yang mau kita pelihara ini teman-teman ya. Jadi satu lingkaran ini saya coba 3 dulu teman-teman, saya coba pelihara 3 ya. Setelah 3 nanti bisa kita seleksi lagi teman-teman, mana yang pertumbuhannya lambat dan mana yang pertumbuhannya vigor ya. Ini sudah ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini satu lagi di bawah kita buang tunas airnya teman-teman. Oke, untuk mata bat biarin ya, jangan sampai rusak ya, jangan kita buang ya teman-teman. Jadi untuk berjaga, siapa tahu nanti tunas air ini gagal dan lambat, kita bisa tumbuhkan dari tunas bat ya. Tunas bat itu lebih bagus, nanti buahnya lebih besar ya. Dan di sini tunas airnya tidak ada ya teman-teman. Nanti kita tumbuhkan dari tunas bat ya, karena dari awal sudah saya buangin yang ini ya. Nah, untuk menumbuhkan dari tunas bat gampang teman-teman, kita buang daunnya ya. Kita buang daunnya, ini satu buang, dan yang ini juga kita buang. Nah, nanti di bagian depannya ini kita ikat teman-teman, kita lukai sedikit ya. Karena ini batangnya masih hijau, kita nggak perlu pakai jet PT, nggak perlu pakai dormek ya. Biasanya nanti dia tumbuh ya, kita lukai di bagian depannya sini ya. Nah, pakai gunting bisa, pakai kuku bisa ya, sedikit aja teman-teman. Nanti kita ikat di bagian depan tunas bat ini ya, agak kenceng ya. Nanti dia merangsang pertumbuhan di sini. Jadi yang 2 ini pakai tunas bat ya, nggak semuanya pakai tunas air ya. Nah, yang ini ada tunas air, kita buang 1 ya. Kalau pakai gunting ribet takut nanti tunas batnya kena teman-teman, karena ini masih kecil ya, pakai kuku aja. Nah, ini juga dia nggak ada teman-teman, nanti bisa kita tumbuhkan di sini dengan tunas bat ya, kita buang. Dan ini tunas air yang ke atas biarin kita pelihara, ini yang ke bawah kita buang. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini ada tapi dia ke bawah teman-teman ya. Nah, kita buang aja dulu. Kita buang. Oke, jadi total ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya teman-teman yang kita rawat ya. Ini ada 1 sih tunas air ya, tapi dia arahnya ke bawah, biarin aja nggak apa-apa. Nanti udah tumbuh vigor dia bisa kita naikin ke atas kok. Dan ini memang kelihatannya layu ya teman-teman, tapi biasanya besok udah segar lagi teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Setelah dia beradaptasi akarnya ya di media tanam baru, dia akan segar lagi, tumbuh lagi, hijau lagi. Dan kita fokus menumbuhkan tunas bat ini teman-teman, karena di sini tidak ada tunas air ya. Jadi tunas bat di sini kita tumbuhkan 2 tambah tadi 4, jadi totalnya 6 ya teman-teman. Rencana tersier yang akan kita pelihara 6. Dan ini fungsinya yang tadi saya bilang ya, dia lebih
rapi, lebih gampang dirawatnya, lebih gampang ya. Dan dia nggak makan tempat ya teman-teman ya. Enak ya kalau lingkaran gini ya. Nanti dia nutrisinya fokus karena sudah kita buang bagian atasnya, dan tunas air yang tidak kita inginkan sudah kita buang teman-teman. Nah nanti dia nutrisinya lebih fokus ya teman-teman ya. Insya Allah lebih cepat ya untuk naik ke atas. Dan ini ninel ya teman-teman. Kalau ninel itu dia medium ya teman-teman ya. Antara 4 sampai bat ke-8 sudah bisa kita buahkan. Nggak perlu tinggi-tinggi seperti Taldun dan Trans ya. Kalau Trans dan Taldun itu harus mata bat di atas 10 ya, atau lebih tepatnya potes pucuk ya teman-teman ya. Nah ini ninel ini enak dia medium ya teman-teman, nggak short dan nggak long ya. Jadi antara bat ke-4 sampai ke-8 itu kita cari nanti bat terbagus di antara itu ya. Nanti paling sekitar segini teman-teman, sekitar segini udah bisa kita buahkan, dan buah berikutnya bisa di sini, buah berikutnya bisa di atas teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Bagaimana cara membuat sistem rambatan teralis melingkar di pot ya teman-teman, tabulam pot anggur impor ya teman-teman ya. Dan ini pun kita menunggu paling sekitar 2-3 minggu ya. Biasanya nanti dia akan tumbuh vigor ya, tunas air yang kita pelihara ya. Dan ini jangan lupa teman-teman ya, karena di sini nggak ada tunas air, kita tumbuhkan bat yang ini dari bat ya, bukan tunas air ya. Nah kalau bat ini nanti biasanya buahnya lebih gede teman-teman. Ini kita lukai sedikit, dan kita ikat di sini agak kencang teman-teman. Jadi nanti dia pecah mata bat ini untuk jadikan tersier teman-teman ya. Jadi total tersier dari tunas air 4 dan mata bat 2, totalnya 6 ya teman-teman. Insya Allah semuanya kita pelihara. Oke, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang udah mampir di channel ASB. Saya ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.